Ya. Misalkan ngomong apa nih? Ya, misalkan sekitar ya hasil survei ya pada yang menunjukkan bahwa di sini jalan Pak. Kita harus tahu juga jumlah rumahnya itu berapa di sana. Misalkan di sini ya rata-rata 1 liter ya. Kita kasih kalkulasi ya 1 liter dalam 1 hari ya. Kita ngomong di sini ya dikali dengan jumlah rumah. Misalkan di kelurahan itu ada 100 rumah. Berarti berapa per hari? Limbah minyak jelantah yang dihasilkan. 100 per hari. Nah, ini. Jadi, ya, dari ini orang itu, oh iya nih, ada datanya, hasil survei yang sudah kita lakukan. Dari ini, datanya real, di sana ada sekian populasi, ya. Dengan jumlah rumahnya ada sekian. Nah, kalau misalnya rata-rata 1 liter, berarti sehari 100 liter. Sebulan, setahun, berapa liter? Nanti baru ngomong dampaknya itu apa. Baru solusi yang ditawarkan. Jadi jelas konteksnya. Ya mungkin ini perlu diperbaiki. Dan gambar, ya gambar satu ini jangan sumber data dia, tapi gambar satu ya. Kita ngomong di sini data hasil survei apa gitu keterangannya. Baru di sini sumber. Misalkan data apa nih? Misalkan data konsumsi minyak jelantah di kabupaten, kelurahan Karanganyar. Baru sumber di sini ya hasil survei internal gitu. Tahun berapa? Dan kalau pengen menarik jadi kasih warna gitu, ininya di model. Ini dihilangkan aja. Nah, ini divariasi. Ininya kan bisa diedit. Ya nanti ini diedit lah. Pokoknya kira-kira kalau kita ngelihat itu penulisan itu enak gitu dilihatnya. Ya ini kita bicara baru ini aja, belum kesininya. Enggak. Gimana Mbak Resi? Ada tambahan? Ada? Ya Pak, kalau saya sudah cukup jelas, mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait PPK Ormawanya bisa ditanyakan ke Pak Udin. Monggo teman-teman. Izin tanya, kalau itu nanti kan masalah anggaran biayanya itu apa emang harus di fullkan 40 juta atau emang sub proposalnya itu per sub atau seluruh proposal dari anggaran biayanya itu? Nanti ini disesuaikan semua ya. Ya, nanti kita belum masuk ke situ. Jadwal kegiatan juga kurang rinci. Total 40 juta ya? Iya. Yeah. PT maksimum berapa? 42, Pak. 2. Kita buka konteks ininya dulu. Anggaran.
Nah, RP-nya itu dihilangkan, ya. RP-nya cukup di sini keterangan aja. Ada persentasenya nggak setiap ini, Mbak? Ada, Pak. Berapa persen? Nah, Ada. itu sesuaikan. Bentar. Desipa itu berapa persen ya, Des? Kamu yang nyatet kemarin di halaman berapa? Natalnya lebih dari tahun kemarin. Bentar, Pak. Dan kemarin dikit ya, Mas. Anggarannya nggak harus 40. Kalau bisa ya angkanya di bawah 40. 39, berapa gitu. Jangan dipreskan ya. Dan untuk anggaran, coba teman-teman. Sama Tajabu hafalan lama. Nah, ini di ini dibuang aja karena sudah ada perwakilan ini RP. Jadi ini RP ya ke bawahnya ya udah jelas gitu. Kita nulis angka aja itu sudah jelas RP ya. Dan nggak usah belakang ini aja langsung. Ya. Ininya dihilangkan sesuai dengan panduan. Sebenarnya ya bangun bisa rapat tuh. Rapat. Oh, rapat tuh. Dan kalau bisa untuk ini ya, di metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan. Nah, coba teman-teman baca di panduan. Dulu justru banyak nggak salahnya pas itu. Tak, tapi dia di antara true or false, tengahnya kalau misalkan kita punya data seperti kuesioner, skala 1 sampai 5 seperti itu, kalau kita olah data seperti data mining, dia jatuhnya seperti clustering. Tidak ada true or false-nya. Adanya adalah clustering. Kemudian double itu ada pecahan, dia tidak bulat. Min max nanti kita akan praktekkan pada saat praktikum MongoDB indexing ya. Jadi kalau ini nanti bagian min max saya jelaskan pada saat bab indexing di pertemuan yang akan datang. Kemudian array ini juga teman-teman sudah tidak asing lagi di Python kemarin sudah belajar array, times time dia untuk menuliskan waktu, kemudian objek, nih ya, objek untuk menyimpan bentuknya objek. Kalau null itu apa? Untuk menyimpan nilai nol atau tidak ada datanya gitu. Jadi kalau misalkan ada inputan tapi dia kosong, nah itu termasuk dengan tipe data null. Atau dia boleh kosong gitu ya, boleh kosong kita gunakan null ini. Kemudian simbol, kenapa simbol ini ada termasuk tipe data? Karena dia mirip dengan string. Tapi kalau misalkan kita punya simbol kayak emoticon ya, kayak senyum, kayak sedih, atau mungkin emoticon-emoticon yang lain, itu dia ditampung ke dalam tipe data string, tapi tidak dalam bentuk emoticon seperti itu, gitu. Misalkan senyum, titik koma, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, itu dia akan mengkonvert simbol tersebut ke dalam bentuk string. Ya, jadi kalau MongoDB Shell kemarin tidak mensupport tipe data ini. Date itu pastinya tanggal, kemudian ada objek ID. Kemarin sudah mencoba ya, ada di dokumen MongoDB. Pasti teman-teman ada objek ID-nya, kodenya sekian-sekian. Kemudian ada binary data. Nah, ini untuk menyimpan apa? Ada gambar, audio, sama video. Kode, ternyata di MongoDB juga ada untuk menyimpan kode JavaScript. Nih ya, misalkan kita kalau di NetBeans itu kan ada kelas juga ya, ada kelas, kita panggil kelasnya seperti itu. Nah ini kalau ini juga semacamnya. Jadi ada kelas function, isinya apa? Return, dia menampilkan kalimat Hello MongoDB.
gitu. Nah, ini script sederhananya. Nanti teman-teman bisa bikin kelas atau function dengan kalimat yang lain atau dengan perintah yang lain. Kemudian ada regular expression, menyimpan pola pencarian. Ya, teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya information retrieval ketika diimplementasikan ke dalam search engine. Ada Google Chrome, ada Yahoo, ada yang lain sebagainya, ada Firefox gitu ya. Itu browsernya. Kalau search engine-nya ada apa aja? Bing, seperti itu. Nah, ini menyimpan pola pencarian. Jadi kalau misalkan kita mencari dalam kata kunci tertentu, itu ternyata disimpan, gitu ya. Ternyata disimpan oleh si tipe data regular expression ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, itu untuk pengantar tipe data yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada penjelasan yang kemarin, gitu ya. Kemarin, kalau misalkan kita belajar MongoDB pas time atau pada saat yang kemarin gitu ya, sudah berlalu tahun-tahun kemarin, itu ternyata berbeda versi, beda juga cara pengoperasiannya gitu. Ya, kalau misalkan kita mau belajar MongoDB di era sekarang, ternyata harus menempatkan MongoDB shell-nya itu pada instalasi folder C gitu ya. Kalau dulu nggak, kita bisa install MongoDB Company itu sudah termasuk dengan shell-nya atau command line-nya. Sedangkan kalau ini ternyata dia harus menginstalasi sendiri atau mengekstrak sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang pertama teman-teman koneksikan dulu. Nah, di sini saya nggak pakai MongoDB Atlas, tapi saya pakai bawaan dari MongoDB Kompas terlebih dahulu. Kemudian ini tadi ya. Nah, kita itu mencari file mongos.x. Nah, ini instalasi ini kemarin tuh nggak ada ya. Nggak ada di folder C server pada versi 7.0, mungkin di versi 4 gitu pada saat saya belajar pastime dulu, waktu lampau dulu, udah tahun-tahun yang kemarin, itu sudah otomatis terinstall. Tapi ternyata setelah ganti versi, dia harus menambahkan ekstrak yang baru. Nah, ini kita download yang terbaru dari MongoDB Shell. Kemudian kita kopikan, kita ekstrak, kita ambil aja filenya ini, kemudian kita letakkan di instalasinya, di folder C-nya. Terus kita pakai terminal yang ada di Visual Studio Code. Di sini tandanya aktif apa? Tandanya adalah warnanya hijau. Ini adalah server yang kita gunakan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin server baru pakai MongoDB Atlas, otomatis teman-teman nanti mengcodingnya itu berada pada terminal aktif yang teman-teman koneksikan. Tandanya hijau ya. Berarti ini yang kita pakai. Nah, kemudian untuk memulai itu teman-teman harus seperti exam ya. Ada exam slash MySQL slash bin slash MySQL.exe. Nah, itu kan untuk memulai masuk pada command prompt-nya apa namanya? MySQL. Tapi kalau ini kita eh masuk ke dalam direktorinya si MongoDB yang kita kopikan mongosnya tadi. Nih ya, ada di path program files, MongoDB server, kemudian kita ambil filenya untuk menjalankan shell. Kemudian untuk membuat database gitu ya, sebelum membuat ternyata teman-teman ada script yang namanya show DBS atau teman-teman bisa coba script yang lain yaitu show databases gitu ya. Jadi di sini tuh bisa yang namanya show databases. Jadi ada dua, show DBS dengan show databases. Kemudian untuk membuat database ya, untuk membuat database, teman-teman menggunakan perintah use database. Jadi tidak ada kalau di MySQL kemarin kan kita create database DB
apa, seperti itu. Nah, kalau ini ternyata perintahnya adalah langsung use database. Dalam artian use itu sudah termasuk perintah membuat database dari ZimongoDB. Nah, kemarin kita sudah membuat dengan DB latihan UMUKA. Tandanya apa? Sudah terbuat dan sudah berganti. Ini ada kalimat switch to DB. DB underscore latihan UMUKA. Nih ya, sudah dipastikan bahwa dia sudah ada gitu. Kemudian kalau misalkan kita salah buat database atau diperlukan perintah untuk menghapus database, sini dapat kita lakukan dengan DB drop database. Berarti tidak perlu menyebutkan nama database-nya. Karena apa? Karena sudah berada di dalam DB latihan UMUKA. Kalau teman-teman mulai codingnya, pasti sudah ada DB latihan UMUKA, kemudian siku tutup, dia langsung ada perintah untuk menghapus. Tandanya apa ketika menghapus? Dia adalah OK1, kemudian droplet-nya, keterangannya adalah DB latihan UMUKA. Kemudian membuat collection. Collection di sini dia adalah tabel ya. Tabel, kemudian kita buat bagaimana caranya kalau mau membuat latihan satu UMUKA. Nah, ini latihan satu ini nama tabelnya ya. Nah, ini perintahnya dengan DB create collection names option. Nah, kita buat nama tabelnya adalah latihan satu UMUKA. Kemudian insert one, masukkan satu dokumen dengan judul lagi ya, sampai dengan jam 7. Sambil dipersiapkan untuk membuka MongoDB Kompasnya ya, atau dan Visual Studio Code-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai membuat tabel. Setelah itu kita sudah melihat
pada saat kita membuat DB underscore apa namanya, ini tadi ya, DB latihan muka ini tidak tampil gitu ya, karena konsepnya kalau di MongoDB, kalau dia di dalam database-nya itu belum ada dokumen, belum ada filenya, maka dia tidak akan terlihat, atau ketika kita akan show DBS dia tidak akan terlihat seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen lihat database-nya, kita lihat paling tidak sudah memasukkan satu tabel, dan itu sama seperti MySQL konsepnya ya, sama seperti MySQL. Karena apa? Kalau di MySQL itu kalau kita buat tabel secara user interface, pasti kita harus langsung membuatkan tabelnya. Tapi kalau misalkan lewat command prompt, nah itu bedanya di situ. Lewat command prompt dia langsung bisa terlihat, tapi kalau di terminal yang membuat DB, nah itu belum bisa terlihat kalau dia tidak ada dokumen atau tidak ada satu collection minimal yang ada di database tersebut. Nah ini yang kedua, ini sudah membuat tabel yang namanya tabel mahasiswa. Scriptnya DB mahasiswa, kemudian kita masukkan ini adalah Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian kita tampilkan untuk tabel yang sudah dibuat. Di situ ada show collection, ada dua title. Kemudian kalau misalkan mau menghapus, tinggal di drop atau nama tabelnya di latihan 1 UNSA titik drop, maka dia akan terhapus. Kemudian kita lihat lagi, ternyata tabelnya tinggal satu, yaitu tabel mahasiswa. Nah, setelah melalui beberapa tahapan yang teman-teman sudah coba kemarin, itu pada dasarnya sama. Kalau MongoDB Kompas, ya kita buka Kompas itu kita buat secara GUI. Tapi kalau yang kemarin lewat shell itu teman-teman coba buat dengan menggunakan script. Hasilnya sama aja. Kalau misalkan teman-teman tadi sudah membuat database yang namanya latihan 1UK, di dalamnya ada satu tabel mahasiswa, maka yang ada di servernya atau yang ada di MongoDB Kompasnya juga demikian. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada perbedaan antara collection dan check collection. Apa artinya? Kalau collection itu dia itu memeriksa ukuran field dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru memeriksa ukuran field yang mana? Field yang ada di tabel secara keseluruhan, kemudian baru ditampilkan field dari chapnya. Perbedaannya apa? Nah, ini ya. Kalau chap collection ini adalah koleksi yang telah ditentukan ukurannya. Misalkan, kalau kemarin kita punya tipe data char, charnya kita kasih ukuran 5, seperti itu. Nah, itu adalah penentuan panjangnya, ya, penentuan panjangnya ukurannya berapa, gitu. Nah, kalau di sini ada eh, perbedaannya. Kalau collection, misalkan teman-teman itu pakai integer. Kalau misalkan mendefinisikan dengan integer aja, misalkan integer aja berarti dia digitnya berapa? Ada 6 digit. Seperti itu. Tapi kalau misalkan integer, kemudian dalam kurung, misalkan teman-teman batasin dengan 3 aja, dalam arti berarti nanti paling banyak angkanya itu adalah 3, 3 digit seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan default storage. Penyimpanan dokumen dalam urutan masuk. Jadi kita pakai sistem insertion order. Nanti kita juga akan belajar yang namanya pengurutan dengan indeks. Kemudian kalau misalkan
ukuran yang dibatasin atau CHEPS collection, nah ukurannya tetap, berarti ditentukan dokumen baru menimpa dokumen yang sudah ada dalam urutan masuk. Kemudian untuk penggunaan lodging dan change, ini juga eh, sering digunakan untuk keperluan lodging and changing, di mana dokumen yang lama akan secara otomatis dihapus pada saat batasan ukuran tercapai. Jadi misalkan udah penuh, berarti dia akan apa? Dihapus saat batasan ukuran sudah tercapai. Jadi konsep collectionnya seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak dapat diperbaharui. Yang kelima, penyimpanan dokumen dalam urutan terurut, itu ya, insertion, sorting. Kemudian eh, pada kesimpulannya, di sini ada collection standar memberikan fleksibilitas dalam ukuran. Nah, tapi kalau CHEPS collection, dia memberikan cara untuk menyimpan data dalam batasan ukuran. Tapi dengan batasan ini justru akan lebih terstruktur dan efisien. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian saya minta untuk salah satu dari teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau mempraktekkan, silahkan raise hand ya, angkat tangannya, atau bisa langsung buka mic-nya, asal nggak tertimpa dengan suara teman yang lain. Saya minta tolong teman-teman untuk mempraktekkan secara langsung di komen lainnya, dibuka untuk server Visual Studio Code-nya, berarti sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Oke, Mbak Ria, boleh dipraktekkan untuk membuka hmm, MongoDB Kompas dengan Visual Studio Code yang ada di tempat Mbak Ria. Boleh dibuka? Ini screen sharingnya belum Oh iya, masih bentar ya. disable. Belum bisa, Bu? Belum bisa? Belum. Masih disable screen sharing. Oke, bentar ya. Sudah? Sudah saya Sudah. ubah settingnya? Ya. Kita pakainya MongoDB Kompas ya, bukan Exam. Oh, jadi nggak pakai ini, Bu? Enggak. Kemarin pakai apa? Pakai itu. Bukan. Oke. Saya minta salah satu disiapkan Dito. Iya, Bu. Ya, disiapkan Dito, dibuka MongoDB Kompasnya sama Visual Studio Code. Langkah yang kemarin coba dipraktekkan kembali. Nanti saya tentukan untuk pembuatan database-nya. Ini dibuat file lagi atau masih ini, Bu?
Dibuat file lagi, tapi dengan cara mengkoneksikan dulu ke MongoDB Kompas sudah, Mbak Ria? Masih loading, Bu. Oke. Dito udah siap, Dito? Bentar Bu, baru buka dulu. Oh ya, Baru baru buka. buka ya. Oke, kalau bisa mengerjakan berarti hadiah hari ini untuk kalian berdua. Kalau misalkan belum ada yang bisa mengerjakan, siap-siap dari teman-teman dibuka MongoDB Kompas sama Visual Studio Code-nya. Ya, langkah pertama kita koneksikan dulu. Ini udah ya, Bu? Ya, terus ke Visual Studio Code-nya. Berarti dicari dulu icon dari eh MongoDB. Nah, itu. Nah, ini connection-nya punyanya Mbak Ria mana? Yang Oh, disalin itu ya? bukan. Oh ya, tapi library-nya udah belum? Atau plugin-nya? Yang kita pakai dengan Mongo VS Code. For VS Code. Bentar. Ini. Eh, Gimana? Mongo VS Code-nya mana? Kemarin sudah menggunakan itu belum, Mbak Ria? udah ya, Bu? Sudah. Oh ya, mana? Ini kan? Ya, terus? Connection string-nya carinya di mana, Bu? Ya, gimana? Kemarin kalau misalkan sudah mengkoneksikan berarti dia pakainya apa? Dipaste di Di ini enter your MongoDB. connection. Nah, connectionnya itu di enter. Kalau ini kan pakai URL. Nah, kalau yang pakai MongoDB Kompas gimana? Di Tuh. membuat collection di DB Hah? collection. Apa ditulis dulu, Bu, codingannya? Dikoneksikan dulu. Warnanya apa kuning? Hijau apa? Ini di sini soalnya. Coba dibalik. Udah itu. Hijau. Udah ya, Bu, Sudah? sepertinya. Kalau sudah, dilihat di Visual Studio Code-nya, diklik ininya, apa namanya? Tanda daun itu loh di bawah. Apa yang biru? Hitam. Ini. Nah, terus connection-nya plus itu diklik. Plus, connection, tanda plus ini. Udah. Hijau. Terus diambil lagi, dikoneksikan ke yang ada di MongoDB Kompasnya. Ini. Harusnya, nah ini kan ada yang namanya punyanya Mbak Ria localhost 270.117 tuh ya, 17. Nah, cek di Visual Studio Code-nya sudah ada yang aktif belum? Tandanya aktif itu warnanya hijau. Ini belum berarti, Bu. Belum, berarti di Visual Studio Code-nya Mbak Ini. Ria harus mengoneksikan supaya warna yang di connection itu, barisnya itu dia warnanya hijau.
Warnanya hijau. Titik Connection. ODP. Berarti Oke, kalau misalkan ada yang mau bantu, boleh open mic ya. Gue izin mau bantu. Ya, oke, boleh. Mbak Bisa. Ria, ini buka yang di Kompas dulu, Mbak. apa? Oke. Ini kan Clear terminal. Copy string dari yang di Kompas. Kompas string ada di Mbak Kompas. Ria, itu Visual Studio Code-nya belum aktif. Diaktifkan dulu. Nah, ini udah connect Ibu. Coba dilihat di connection-nya. Connection. Oh, ini toh. Udah, Bu, berarti. Oke, teman-teman, gimana? Ada yang mau bisa bantu? Kita aja. Ini tandanya udah belum, Bu? Udah Kalau connect itu, sudah, Bu. udah connect. Ya, itu warna hijau itu ya, Mbak. Ini. Mana Yang tuh? warna connected itu ya, yang warna hijau. Tandanya itu sudah connect. Kalau belum ada warna hijaunya, berarti belum connect. Oke, Mbak Ria bikin database baru. Database barunya pakai terminal ya di dalam localhost yang connected. Tahu, Bu. Buat terminal line. Ya, itu sudah command line. Ini udah. Nah, untuk script masuk ke dalam MongoDB-nya Iya, belajar mau DB1. diulang dari awal ya. Jadi belum masuk ke dalam dokumennya Mbak Ria. Ini baru mau masuk ke terminalnya. Ini berarti indeks. Buka terminal di view, Mbak. View, terus Bawah terminal. mm-mm. Di situ. Oke, dari Dito udah siap Dito? Gimana, Bu? Sudah siap terbuka? Udah. Udah. Oke Mbak Ria, dicari dulu untuk mengoneksikan ke C-nya ya di folder directory. Sekarang saya stop screen dulu. Ke Dito dulu ya. Baik, Bu. Ya, bukan di HTDocs ya Mbak Ria. Kita nggak pakai exam. Ya, Oh iya, Dito silahkan. Gimana, Bu? Sudah? Di stop screen dulu Mbak Ria. udah Ibu. Udah ya. Punya saya belum berubah. Oh ya, udah. Oke. Nah, Dito, berarti kamu udah sampai sini ya? Diulang Dito, Iya. biar teman-temannya lihat di screen-nya. Berarti clear terminalnya. Nah, oke teman-teman silahkan disimak. Silahkan Dito menjelaskan setelah terkoneksi dengan tanda hijau dari servernya. Kemudian gimana caranya untuk masuk ke MongoDB-nya. Ya, awal mudahnya tinggal ganti aja. Karena ini sudah connect, jadi tinggal ganti aja. Jadi tinggal diambil apa lokasi dari ini, mongos selnya. Oke, Ya, di sini ya. Tinggal di copy.
Gimana? Ini tolong Iya. diperhatikan harus dibuat string ya. Mm-mm. Ini, lah, ini jari ya. Kalau bisa biru berarti bisa nanti. Nah, ini kan Mm-mm. sudah ganti. Nah, tinggal dijalankan saja mongosnya. Kebalik. Ya, kurang. Nah, sudah. Oke, Ini udah. sudah terkonek. Mm-mm. Satu, show database. Tampilkan databasenya, gitu. Kemudian bikin database baru, namanya TBD, Teknologi Basis Data. Ini kan. Silakan dibuat. Matkul TBD gitu. Oh ya, TBD. Oke. Berarti kalau buat database pakainya use ya. Ya, Terus bikin tabel di dalamnya, nama collectionnya itu misalkan tipe data MongoDB. tadi namanya apa, Bu? Tipe data underscore MongoDB. Dilihat ya teman-teman, ini proses membuat tabelnya. Eh, Ya, ada yang kurang? eh, nah, Sudah? MongoDB bukan MongoBD. Kurang tanda petik, Bang. oh iya, ada. Gimana? Oh, Nah, oke. Berarti dalam penulisan sini kita perlu belajar ya. Kenapa sih dia error? Oh, ternyata penulisannya belum ada petiknya. Yang pertama, yang kedua, dia ternyata create-nya itu pakai C kecil. Itu ya. Sekarang buat lagi gitu. Satu lagi yang namanya eh, dasar MongoDB. Tipe datanya diganti dengan dasar MongoDB. Nah, salah satu tips lagi, kalau misalkan yang atasnya udah bener, teman-teman tinggal eh, klik apa gitu? Klik panah anu ke Bu, atas ya? arrow ke atas. Oh, arrow ke atas, terus tinggal edit. Berarti ada tips itu. Kemudian tampilkan tabel yang sudah dibuat. Ya, di situ ada dasar MongoDB dan tipe data MongoDB-nya. Terus hapus yang tipe data MongoDB.
Ah, Mbak Ria gimana? Sudah masuk belum? Sudah Bu, tapi terminalnya itu Bu. Ya, sudah terkoneksi ke terminalnya? Sudah Udah. mencoba masuk seperti Dito? Ya itu belum belum ke terminal bawah itu belum Bu, tapi saya udah nulis ininya. Collectionnya. Oh ya, harus sesuai ya. Itu kan kamu create-nya masih di dokumen Mbak Ria. Nah, ini bikin dokumen baru di server yang tempatnya Mbak Ria sudah buat. Gitu. Hmm, Jadi harus ke terminal tetap ya Mbak ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, boleh ditampilkan. ya Bu. Oke, tandanya berhasil di situ ada true. Itu ya, baris yang true atasnya kuning itu berarti script yang betul. DB collection yang dihapus apa? Tipe data MongoDB, titik drop, kemudian kurung buka dan kurung tutup. anjir. Tapi kalau Itu masih pasti ada, berarti belum betul. Coba dicek lagi. Nah, ininya, modulnya kemarin. Hmm, langsung namanya Dito, DB, apa itu tadi? Ada yang udah ya? Udah belum? Oh, drop, terus kurang itu, kurang kurang yang script DB titik tipe data underscore MongoDB titik drop kurung kurawal kurung tutup. Nah gitu ya oke. Berarti script yang benar itu adalah yang true yang bawah ya. Yang DB tipe data underscore MongoDB titik drop kurung buka kurung tutup. Oke, itu tadi untuk praktek yang pertama. Oke, berhasil ya? Sudah paham ya untuk dari penugasan yang kemarin? Mbak Ries sudah belum? Belum. Coba cek Belum di Bu. MongoDB Kompasnya, tempatnya Dito. nah, Oh ini udah mau habis ya timing Zoom-nya. Dito nanti kirim GoPay ya, nomor untuk GoPay ya. iya Bu. Oke. Gimana Mbak Ria Makasih Bu. sudah? Ya, Belum. ke WA saya aja. Belum? Nah, kalau belum kita lanjut untuk besok aja ya Mbak Ria ya. Ya Bu. Oke, masih ada kesempatan untuk besok. Hari ini saya cukupkan karena udah mulai habis juga timing dari Zoom-nya. Ini Mbak Ria masih di JS ya, masih di belajar MongoDB 1, berarti bukan di file Terminal. baru. Heeh, bukan di terminalnya, bukan di file barunya. Dan kita nggak pakai exam ya, kita pakainya MongoDB. Kita pakainya MongoDB. Jadi besok masih ada mudah-mudahan masih ada kuis-kuis lagi dipersiapkan. Kalau besok kan informational retrieval. Tapi saya masih punya timingnya di Mbak Ria. Kalau besok betul, kesempatan hari ini saya berikan ke Mbak Ria hadiahnya. Tapi kalau misalkan sampai besok belum betul, berarti kesempatan diambil oleh temannya. Gitu ya Mbak Ria ya. Ya Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan besok masih ada kuis lagi gitu ya yang udah dapet berarti ya mungkin bisa jadi dapet lagi mungkin juga enggak. Atau mungkin slotnya bisa ditambah lagi gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Apabila tidak ada pertanyaan, tadi partisipannya sudah saya capture, jadi presensinya sudah dari partisipan ya. Kalau misalkan pas teman-teman nggak join, ya
Ya udah, yang penting tadi ada gitu aja ya. Harusnya sih ada, sudah saya capture semua. Sekian dari saya, nggak ada pertanyaan kan ya? Tanyanya nanti pada saat kesempatan panjang pas tatap muka ya. Besok masih online lagi. Online-nya mungkin kalau ada kajian berarti jam 5 ya, lebih pagi lagi. Jam 5 kita sudah online, jam 6 saya berangkat kajian ke kampus. Eh Kalau misalkan nanti sempat, berarti kita bisa mulai lagi untuk hadiahnya. Besok ada praktek juga ya, prakteknya di Excel. Kalau information data info, prakteknya di Excel dengan menggunakan perhitungan matematika sedikit. Itu sekian dari saya. Allahumma yubarik fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama. Dito WA nomor GoPay ya. Bentar baru buat. Oh, nggak punya GoPay? Nggak punya. Shopee Pay. Tapi Pai ada. Shopee Pay aja nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, pakai Shopee nggak apa-apa. Ya. Misalkan ngomong apa nih? Ya, misalkan sekitar ya hasil survei ya pada yang menunjukkan bahwa di sini. Nah, setiap hari rata-rata menghasilkan ya, 1 liter limbah minyak jelantah. Kita harus tahu juga jumlah rumahnya itu berapa di sana. Misalkan di sini ya rata-rata 1 liter ya. Kita kasih kalkulasi ya 1 liter dalam 1 hari ya. Kita ngomong di sini ya
dikali dengan jumlah rumah. Misalkan di kelurahan itu ada 100 rumah. Berarti berapa per hari? Limbah minyak jelantah yang dihasilkan. 100 per hari. Nah, ini. Jadi, ya, dari ini orang itu, oh iya nih, ada datanya, hasil survei yang sudah kita lakukan. Dari ini, datanya real, di sana ada sekian populasi, ya. Dengan jumlah rumahnya ada sekian. Nah, kalau misalnya rata-rata 1 liter, berarti sehari 100 liter. Sebulan, setahun, berapa liter? Nanti baru ngomong dampaknya itu apa. Baru solusi yang ditawarkan. Jadi jelas konteksnya. Ya mungkin ini perlu diperbaiki. Dan gambar, ya gambar 1 ini jangan sumber data dia, tapi gambar 1 ya. Kita ngomong di sini data hasil survei apa gitu keterangannya. Baru di sini sumber. Misalkan data apa nih? Misalkan data konsumsi minyak jelantah di kabupaten, kelurahan Karanganyar. Baru sumber di sini ya. Hasil survei internal gitu. Tahun berapa? Dan kalau pengen menarik ya dikasih warna gitu, ininya di model. Ini dihilangkan aja. Nah, ini divariasi. Ininya nih, kan bisa diedit. Ya nanti ini diedit lah. Pokoknya kira-kira kalau kita ngelihat itu penulisan itu enak gitu dilihatnya. Ya ini kita bicara baru ini aja, belum kesininya. Enggak. Gimana? Mbak Resi, ada tambahan? Ada? Ya Pak, kalau saya sudah cukup jelas, mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait PPK Ormawanya bisa ditanyakan ke Pak Udi. Monggo, teman-teman. Izin tanya, kalau itu nanti kan masalah anggaran biayanya itu apa emang harus di-fullkan 40 juta atau emang sub proposalnya itu per sub atau seluruh proposal dari anggaran biayanya itu? Nanti ini disesuaikan semua ya. Nanti kita belum masuk ke situ. Jadwal kegiatan juga kurang rinci. Total 40 juta ya? Iya. PT maksimum berapa? Perguruan tinggi. 2. Kita buka konteks ininya dulu. Anggaran. Nah, RP-nya itu dihilangkan, ya. RP-nya cukup di sini, keterangan aja. Ada persentasenya nggak setiap ini, Mbak? Ada, Pak. Berapa persen? Nah, Ada. itu sesuaikan. Bentar. Desiva, itu berapa persen ya, Des? Kamu yang nyatet kemarin di halaman berapa? Natalnya lebih dari tahun kemarin. Bentar, Pak. Anggarannya nggak harus 40. Kalau bisa ya angkanya di bawah 40. 39, berapa gitu. Jangan di
preskan ya. Dan untuk anggaran, coba teman-teman. Nah ini dibuang aja karena sudah ada perwakilan ini RP. Jadi ini RP ya ke bawahnya ya udah jelas gitu. Kita nulis angka aja itu sudah jelas RP ya. Dan nggak usah belakang ini gini aja langsung. Ya. Ininya dihilangkan sesuai dengan panduan. Dan kalau bisa untuk ini ya, di metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan. Nah, coba teman-teman baca di panduan. Dulu justru banyak nggak salahnya ada nggak survei ininya? Roadmap. Nah ini dikasih juga gambar berapa, nanti disesuaikan. Nah gambar 2 ya, dari tadi. Nah misalnya di sini roadmap. Yang menunjukkan bahwa di sini. Nah, setiap hari, nah rata-rata menghasilkan 1 liter limbah minyak jelantah. Kita harus tahu juga jumlah rumahnya itu berapa di sana. Misalkan di sini ya rata-rata 1 liter ya. Kita kasih kalkulasi ya 1 liter dalam 1 hari ya. Kita ngomong di sini ya dikali dengan jumlah rumah. Misalkan di kelurahan itu ada 100 rumah. Berarti berapa per hari? Limbah minyak jelantah yang dihasilkan. 100 per hari. Nah, ini. Jadi, ya, dari ini orang itu, oh iya nih, ada datanya, hasil survei yang sudah kita lakukan. Dari ini, datanya real, di sana ada sekian populasi, ya. Dengan jumlah rumahnya ada sekian. Nah, kalau misalnya rata-rata 1 liter, berarti sehari 100 liter. Sebulan, setahun, berapa liter? Nanti baru ngomong dampaknya itu apa. Baru solusi yang ditawarkan. Jadi jelas konteksnya. Ya mungkin ini perlu diperbaiki. Dan gambar, ya gambar 1 ini jangan sumber data dia, tapi gambar 1 ya. Kita ngomong di sini data hasil survei apa gitu keterangannya. Baru di sini sumber. Misalkan data apa nih? Misalkan data konsumsi minyak jelantah di kabupaten, kelurahan
Karanganyar. Baru sumber di sini ya. Hasil survei internal gitu. Tahun berapa? Dan kalau pengen menarik jadi kasih warna gitu, ininya di model. Ini dihilangkan aja. Nah, ini divariasi. Ininya nih, kan bisa diedit. Ya nanti ini diedit lah. Pokoknya kira-kira kalau kita ngelihat itu penulisan itu enak gitu dilihatnya. Ya, ya ini kita bicara baru ini aja, belum kesininya. Enggak. Gimana, Mbak Resi? Ada tambahan? Ada? Ya Pak, kalau saya sudah cukup jelas, mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait PPK Ormawanya bisa ditanyakan ke Pak Udi. Monggo, teman-teman. Izin tanya, kalau itu nanti kan masalah anggaran biayanya itu apa emang harus di-full-kan 40 juta atau emang sub proposalnya itu per sub atau seluruh proposal dari anggaran biayanya itu? Nanti ini disesuaikan semua ya. Ya, nanti kita belum masuk ke situ. Jadwal kegiatan juga kurang rinci. Total 40 juta ya? Iya. PT maksimum berapa? Perguruan 2, tinggi Pak. 2. Kita buka konteks ininya dulu. Anggaran. Nah, RP-nya itu dihilangkan. Ya. RP-nya cukup di sini, keterangan aja. Ada persentasenya nggak setiap ini, Mbak? Ada, Pak. Berapa persen? Nah, Ada. itu sesuaikan. Bentar. Desiva, itu berapa persen ya, Des? Kamu yang nyatet kemarin di halaman berapa? Natalnya lebih dari tahun kemarin. Bentar, Pak. Dan kemarin sedikit ya, Mas. Anggarannya nggak harus 40. Kalau bisa ya angkanya di bawah 40. 39, berapa gitu. Jangan dipreskan ya. Dan untuk anggaran, coba teman-teman. Nah, ini dibuang aja karena sudah ada perwakilan ini RP. Jadi ini RP ya ke bawahnya ya udah jelas gitu. Kita nulis angka aja itu sudah jelas RP ya. Dan nggak usah belakang ini gini aja langsung. Ya. Ininya dihilangkan sesuai dengan panduan. Sebenarnya ya bangun kerja rapat tuh. Rapat. Oh, rapat tuh. Dan kalau bisa untuk ini ya, di metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan. Nah, coba teman-teman baca di panduan. Dulu justru banyak nggak salahnya Tak, tapi dia di antara true or false, tengahnya kalau misalkan kita punya data seperti kuesioner, skala 1 sampai 5 seperti itu, kalau kita olah data
seperti data mining, dia jatuhnya seperti clustering. Tidak ada true or false-nya. Adanya adalah clustering. Kemudian double itu ada pecahan, dia tidak bulat. Min max nanti kita akan praktekkan pada saat praktikum MongoDB indexing ya. Jadi kalau ini nanti bagian min max saya jelaskan pada saat bab indexing di pertemuan yang akan datang. Kemudian array ini juga teman-teman sudah tidak asing lagi di Python kemarin sudah belajar array, times time dia untuk menuliskan waktu, kemudian objek, nih ya, objek untuk menyimpan bentuknya objek. Kalau null itu apa? Untuk menyimpan nilai nol atau tidak ada datanya gitu. Jadi kalau misalkan ada inputan tapi dia kosong, nah itu termasuk dengan tipe data null. Atau dia boleh kosong gitu ya, boleh kosong kita gunakan null ini. Kemudian simbol, kenapa simbol ini ada termasuk tipe data? Karena dia mirip dengan string. Tapi kalau misalkan kita punya simbol kayak emoticon ya, kayak senyum, kayak sedih, atau mungkin emoticon-emoticon yang lain, itu dia ditampung ke dalam tipe data string, tapi tidak dalam bentuk emoticon seperti itu, gitu. Misalkan senyum, titik koma, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, itu dia akan mengkonvert simbol tersebut ke dalam bentuk string. Ya, jadi kalau MongoDB Shell kemarin tidak mensupport tipe data ini. Date itu pastinya tanggal, kemudian ada objek ID. Kemarin sudah mencoba ya, ada di dokumen MongoDB. Pasti teman-teman ada objek ID-nya, kodenya sekian-sekian. Kemudian ada binary data. Nah, ini untuk menyimpan apa? Ada gambar, audio, sama video. Kode, ternyata di MongoDB juga ada untuk menyimpan kode JavaScript. Nih ya, misalkan kita kalau di NetBeans itu kan ada kelas juga ya, ada kelas, kita panggil kelasnya seperti itu. Nah ini kalau ini juga semacamnya. Jadi ada kelas function, isinya apa? Return, dia menampilkan kalimat Hello MongoDB gitu. Nah ini script sederhananya. Nanti teman-teman bisa bikin kelas atau function dengan kalimat yang lain atau dengan perintah yang lain. Kemudian ada regular expression, menyimpan pola pencarian. Ya, teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya information retrieval ketika diimplementasikan ke dalam search engine. Ada Google Chrome, ada Yahoo, ada yang lain sebagainya, ada Firefox gitu ya. Itu browsernya. Kalau search engine-nya ada apa aja Bing seperti itu. Nah, ini menyimpan pola pencarian. Jadi kalau misalkan kita mencari dalam kata kunci tertentu, itu ternyata disimpan gitu ya. Ternyata disimpan oleh si tipe data regular expression ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, itu untuk pengantar tipe data yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini ada penjelasan yang kemarin, gitu ya. Kemarin, kalau misalkan kita belajar MongoDB pas time atau pada saat yang kemarin gitu ya, sudah berlalu tahun-tahun kemarin, itu ternyata berbeda versi, beda juga cara pengoperasiannya gitu. Ya, kalau misalkan kita mau belajar MongoDB di era sekarang, ternyata harus menempatkan MongoDB shell-nya itu pada instalasi folder C, gitu ya. Kalau dulu nggak, kita bisa install MongoDB Company, itu sudah termasuk dengan shell-nya atau command line-nya. Sedangkan kalau ini ternyata dia harus menginstalasi sendiri atau mengekstrak sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang pertama teman-teman koneksikan dulu. Nah, di sini saya nggak pakai MongoDB Atlas, tapi saya pakai bawaan dari MongoDB Kompas terlebih dahulu. Kemudian ini tadi ya. Nah, kita itu mencari file mongos.x.
Nah, ini instalasi ini kemarin tuh nggak ada ya. Nggak ada di folder C server pada versi 7.0, mungkin di versi 4 gitu pada saat saya belajar pastime dulu, waktu lampau dulu, udah tahun-tahun yang kemarin, itu sudah otomatis terinstall. Tapi ternyata setelah ganti versi, dia harus menambahkan ekstrak yang baru. Nah, ini kita download yang terbaru dari MongoDB Shell. Kemudian kita kopikan, kita ekstrak, kita ambil aja filenya ini, kemudian kita letakkan di instalasinya, di folder C-nya. Terus kita pakai terminal yang ada di Visual Studio Code. Di sini tandanya aktif apa? Tandanya adalah warnanya hijau. Ini adalah server yang kita gunakan. Gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin server baru pakai MongoDB Atlas, otomatis teman-teman nanti mengcodingnya itu berada pada terminal aktif yang teman-teman koneksikan. Tandanya hijau ya. Berarti ini yang kita pakai. Nah, kemudian untuk memulai itu teman-teman harus seperti exam ya. Ada exam slash MySQL slash bin slash MySQL.exe. Nah, itu kan untuk memulai masuk pada command promptnya apa namanya MySQL. Tapi kalau ini kita eh masuk ke dalam direktorinya si MongoDB yang kita kopikan mongosnya tadi. Nih ya, ada di path program files, MongoDB server, kemudian kita ambil filenya untuk menjalankan shell. Kemudian untuk membuat database gitu ya, sebelum membuat ternyata teman-teman ada script yang namanya show DBS atau teman-teman bisa coba script yang lain yaitu show databases gitu ya. Jadi di sini tuh bisa yang namanya show databases. Jadi ada dua, show DBS dengan show databases. Kemudian untuk membuat database ya, untuk membuat database, teman-teman menggunakan perintah use database. Jadi tidak ada kalau di MySQL kemarin kan kita create database DB apa seperti itu. Nah, kalau ini ternyata perintahnya adalah langsung use database. Dalam artian use itu sudah termasuk perintah membuat database dari ZMongoDB. Nah, kemarin kita sudah membuat dengan DB latihan Umuka. Tandanya apa? Sudah terbuat dan sudah berganti. Ini ada kalimat switch to DB. DB underscore latihan Umuka. Nih ya, sudah dipastikan bahwa dia sudah ada gitu. Kemudian kalau misalkan kita salah buat database atau diperlukan perintah untuk menghapus database, sini dapat kita lakukan dengan db drop database. Berarti tidak perlu menyebutkan nama databasenya. Karena apa? Karena sudah berada di dalam DB latihan Umuka. Kalau teman-teman mulai codingnya, pasti sudah ada DB latihan Umuka, kemudian siku tutup, dia langsung ada perintah untuk menghapus. Tandanya apa ketika menghapus? Dia adalah OK1, kemudian droplet-nya, keterangannya adalah DB latihan Umuka. Kemudian membuat collection. Collection di sini dia adalah tabel ya. Tabel, kemudian kita buat bagaimana caranya kalau mau membuat latihan satu Umuka. Nah, ini latihan satu ini nama tabelnya ya. Nah, ini perintahnya dengan DB create collection names option. Nah, kita buat nama tabelnya adalah latihan satu Umuka. Kemudian insert one, masukkan satu dokumen dengan judul
ya. Sampai dengan jam 7. Sambil dipersiapkan untuk membuka MongoDB Kompasnya ya, atau dan Visual Studio Code-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai membuat tabel. Setelah itu kita sudah melihat kenapa yang pada saat kita membuat db underscore apa namanya, ini tadi ya, db latihan muka ini tidak tampil gitu ya, karena konsepnya kalau di MongoDB, kalau dia di dalam database-nya itu belum ada dokumen, belum ada filenya, maka dia tidak akan terlihat, atau ketika kita akan show DBS dia tidak akan terlihat seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen lihat database-nya, kita lihat paling tidak sudah memasukkan satu tabel, dan itu sama seperti MySQL konsepnya ya, sama seperti MySQL. Karena apa? Kalau di MySQL itu kalau kita buat tabel secara user interface, pasti kita harus langsung membuatkan tabelnya. Tapi kalau misalkan lewat command prompt, nah itu bedanya di situ. Lewat command prompt dia langsung bisa terlihat, tapi kalau di terminal yang MongoDB, nah itu belum bisa terlihat kalau dia tidak ada dokumen atau tidak ada satu collection minimal yang ada di database tersebut. Nah ini yang kedua, ini sudah membuat tabel yang namanya tabel mahasiswa. Scriptnya db mahasiswa, kemudian kita masukkan ini adalah Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian kita tampilkan untuk tabel yang sudah dibuat. Di situ ada show collection, ada 2 table. Kemudian kalau misalkan mau menghapus, tinggal di drop atau nama tabelnya di latihan 1 bukan titik drop, maka dia akan terhapus. Kemudian kita lihat lagi, ternyata tabelnya tinggal satu, yaitu tabel mahasiswa. Nah, setelah melalui beberapa tahapan yang teman-teman sudah coba kemarin, itu pada dasarnya sama. Kalau MongoDB Kompas, ya, kita buka Kompas itu kita buat secara GUI. Tapi kalau yang kemarin lewat shell, itu teman-teman coba buat dengan menggunakan script. Hasilnya sama aja. Kalau misalkan teman-teman tadi sudah membuat database yang namanya latihan 1UK, dalamnya ada satu tabel mahasiswa, maka yang ada di servernya atau yang ada di MongoDB Kompasnya juga demikian. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada perbedaan antara collection dan chat collection. Apa artinya? Kalau collection itu dia itu memeriksa ukuran field dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru memeriksa ukuran field yang mana? Field yang ada di tabel secara keseluruhan, kemudian baru ditampilkan field dari chapnya. Perbedaannya apa? Nah, ini ya. Kalau chap collection ini adalah koleksi yang telah ditentukan ukurannya. Misalkan, kalau kemarin kita punya tipe data char, charnya kita kasih ukuran 5, seperti itu. Nah, itu adalah penentuan panjangnya, ya, penentuan panjangnya ukurannya berapa, gitu. Nah, kalau di sini ada perbedaannya. Kalau collection, misalkan teman-teman itu pakai integer. Kalau misalkan mendefinisikan dengan integer aja, misalkan integer aja berarti dia digitnya berapa? Ada 6 digit.
Seperti itu. Tapi kalau misalkan integer, kemudian dalam kurung, misalkan teman-teman batasin dengan 3 aja, dalam arti berarti nanti paling banyak angkanya itu adalah 3, 3 digit seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan default storage. Penyimpanan dokumen dalam urutan masuk. Jadi kita pakai sistem insertion order. Nanti kita juga akan belajar yang namanya pengurutan dengan indeks. Kemudian kalau misalkan ukuran yang dibatasin atau CHEPS collection, nah ukurannya tetap, berarti ditentukan dokumen baru menimpa dokumen yang sudah ada dalam urutan masuk. Kemudian untuk penggunaan login dan change, ini juga eh, sering digunakan untuk keperluan login and changing, di mana dokumen yang lama akan secara otomatis dihapus pada saat batasan ukuran tercapai. Jadi misalkan udah penuh, berarti dia akan apa? Dihapus saat batasan ukuran sudah tercapai. Jadi konsep collectionnya seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak dapat diperbaharui. Yang kelima, penyimpanan dokumen dalam urutan terurut, itu ya, insertion sorting. Kemudian eh, pada kesimpulannya di sini ada collection standar memberikan fleksibilitas dalam ukuran. Nah, tapi kalau CHEPS collection dia memberikan cara untuk menyimpan data dalam batasan ukuran. Tapi dengan batasan ini justru akan lebih terstruktur dan efisien. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kemudian saya minta untuk salah satu dari teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau mempraktekkan, silahkan raise hand ya, angkat tangannya, atau bisa langsung buka mic-nya, asal nggak tertimpa dengan suara teman yang lain. Saya minta tolong teman-teman untuk mempraktekkan secara langsung di komen lainnya, dibuka untuk server Visual Studio Code-nya. Berarti sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Oke, Mbak Ria, boleh dipraktekkan untuk membuka hmm, MongoDB Kompas dengan Visual Studio Code yang ada di tempat Mbak Ria. Boleh dibuka? Ini screen sharing-nya belum Oh iya, masih bentar ya. disable. Belum bisa, Bu? Belum bisa? Belum. Masih disable screen sharing. Oke, bentar ya. Sudah? Sudah saya Sudah. ubah settingnya? Ya. Kita pakainya MongoDB Kompas ya, bukan Exam. Oh, jadi nggak pakai ini, Bu? Enggak. Kemarin pakai apa? Pakai itu. Ya, bukan. Oke. Saya minta salah satu disiapkan Dito. Iya, Bu. Ya, disiapkan Dito, dibuka MongoDB Kompasnya sama Visual Studio Code. Langkah yang kemarin coba dipraktekkan kembali. Nanti saya tentukan untuk pembuatan database-nya.
Ini dibuat file lagi atau masih ini, Bu? Dibuat file lagi tapi dengan cara mengkoneksikan dulu ke MongoDB Kompas sudah, Mbak Ria? Masih loading, Bu. Oke. Dito udah siap, Dito? Bentar Bu, baru buka dulu. Oh ya, Baru baru buka. buka ya. Oke, kalau bisa mengerjakan berarti hadiah hari ini untuk kalian berdua. Kalau misalkan belum ada yang bisa mengerjakan, siap-siap dari teman-teman dibuka MongoDB Kompas sama Visual Studio Code-nya. Ya, langkah pertama kita koneksikan dulu. Ini udah ya, Bu? Ya, terus ke Visual Studio Code-nya. Berarti dicari dulu icon dari eh MongoDB. Nah, itu. Nah, ini connection-nya punyanya Mbak Ria mana? Yang Oh, disalin itu ya? bukan. Oh ya, tapi library-nya udah belum? Atau plugin-nya? Yang kita pakai dengan Mongo VS Code. For VS Code. Bentar. Ini. Gimana? Mongo VS Code-nya mana? Kemarin sudah menggunakan itu belum, Mbak Ria? Udah ya, Bu? Sudah. Oh ya, mana? Ini kan? Ya, terus? Connection string-nya carinya di mana, Bu? Ya, gimana? Kemarin kalau misalkan sudah mengkoneksikan berarti dia pakainya apa? Dipaste di Di ini enter your MongoDB. connection. Nah, connectionnya itu di enter. Kalau ini kan pakai URL. Nah, kalau yang pakai MongoDB Kompas gimana? Di Hmm. membuat collection di DB collection. Apa ditulis dulu, Bu, codingannya? Dikoneksikan dulu. Warnanya apa kuning? Hijau apa? Ini di sini soalnya. Suruh dibalik. Udah itu. Hijau. Udah ya, Bu? Sudah? Kalau sudah, dilihat di Visual Studio Code-nya, diklik ininya, apa namanya? Tanda daun itu loh di bawah. Apa yang biru hitam? Ini. Nah, terus connection-nya plus itu diklik. Plus, connection, tanda plus ini. Udah. Iya juga. Terus diambil lagi, dikoneksikan ke yang ada di MongoDB Kompasnya. Ini. Harusnya, nah ini kan ada yang namanya punyanya Mbak Ria localhost 270.117 tuh ya, 17. Nah, cek di Visual Studio Code-nya sudah ada yang aktif belum? Tandanya aktif itu warnanya hijau. Ini belum berarti, Bu. Belum, berarti di Visual Studio Code-nya
Mbak Ria Iya. harus mengoneksikan supaya warna yang di connection itu, barisnya itu dia warnanya hijau. Warnanya hijau. Titik Connection. titik. Berarti Oke, kalau misalkan ada yang mau bantu boleh open mic ya. Gue izin mau bantu. Ya, oke, boleh. Mbak Bisa. Ria, ini buka yang di Kompas dulu, Mbak. apa? Oke. Ini kan Clear terminal. Copy string dari yang di Kompas. Kompas string ada di Mbak Kompas. Ria, itu Visual Studio Code-nya belum aktif. Diaktifkan dulu. Nah, ini udah connect Ibu. Coba dilihat di connection-nya. Connection. Oh, ini toh. Udah, Bu, berarti. Oke, teman-teman gimana? Ada yang mau bisa bantu? Kita aja. Ini tandanya udah belum, Bu? Udah Kalau connect itu, sudah, Bu. udah connect. Ya, itu warna hijau itu ya, Mbak. Ini. Mana Yang tuh? warna connected itu ya, yang warna hijau. Tandanya itu sudah connect. Kalau belum ada warna hijaunya berarti belum connect. Oke, Mbak Ria bikin database baru. Database barunya pakai terminal ya di dalam localhost yang connected. Tahu, Bu. Buat terminal line. Ya, itu sudah command line. Ini udah. Nah, untuk script masuk ke dalam MongoDB-nya Iya, belajar mau DB1. diulang dari awal ya. Jadi belum masuk ke dalam dokumennya Mbak Ria. Ini baru mau masuk ke terminalnya. Ini berarti indeks. Buka terminal di view, Mbak. View, terus Bawah terminal. mm-mm. Di situ. Oke, dari Dito udah siap Dito? Gimana, Bu? Sudah siap terbuka? Udah. Udah. Oke Mbak Ria, dicari dulu untuk mengoneksikan ke C-nya ya di folder directory. Sekarang saya stop screen dulu. Ke Dito dulu ya. Take, Bu. Ya, bukan di htdocs ya Mbak Ria. Kita nggak pakai exam. Ya, Oh iya, Dito silahkan. Gimana, Bu? Sudah? Di stop screen dulu Mbak Ria. udah Ibu. Udah ya. Punya saya belum berubah. Oh ya, udah. Oke. Nah, Dito, berarti kamu udah sampai sini ya? Diulang Dito, Iya. biar teman-temannya lihat di screen-nya. Berarti clear terminalnya. Nah, oke teman-teman silahkan disimak. Silahkan Dito menjelaskan setelah terkoneksi dengan tanda hijau dari servernya. Kemudian gimana caranya untuk masuk ke MongoDB-nya. Ya, awal mudanya tinggal ganti aja. Karena ini sudah connect, jadi tinggal ganti aja. Jadi tinggal diambil apa lokasi dari ini mongos selnya. Oke, Ya, di sini ya. Tinggal di copy.
Gimana? Ini tolong Iya. diperhatikan harus dibuat string ya. Mm-mm. Ini, nah, ini jari ya. Kalau bisa biru berarti bisa nanti. Nah, ini kan Hmm. sudah ganti. Nah, tinggal dijalankan saja mongosnya. Kebalik. Ya, kurang. Nah, sudah. Oke, Ini udah. sudah terconnect. Mm-mm. Satu, show database. Tampilkan databasenya, gitu. Kemudian bikin database baru, namanya TBD, Teknologi Basis Data. Ini kan. Silakan dibuat. Matkul TBD gitu. Oh ya, TBD. Oke. Berarti kalau buat database pakainya use ya. Ya, Terus bikin tabel di dalamnya, nama collectionnya itu misalkan tipe data MongoDB. tadi namanya apa, Bu? Tipe data underscore MongoDB. Dilihat ya teman-teman, ini proses membuat tabelnya. Eh, Ya, ada yang kurang? eh, nah, Sudah? MongoDB bukan MongoBD. Kurang tanda petik, Bang. oh iya. Ada. Gimana? Oh, Nah, oke. Berarti dalam penulisan sini kita perlu belajar ya. Kenapa sih dia error? Oh, ternyata penulisannya belum ada petiknya. Yang pertama. Yang kedua, dia ternyata create-nya itu pakai C kecil. Itu ya. Sekarang buat lagi itu. Satu lagi yang namanya eh, dasar MongoDB. Tipe datanya diganti dengan dasar MongoDB. Nah, salah satu tips lagi, kalau misalkan yang atasnya udah benar, teman-teman tinggal klik apa gitu, klik panah anu ke Bu, atas ya, arrow ke atas. arrow ke atas, terus tinggal edit. Berarti ada tips itu. Kemudian tampilkan tabel yang sudah dibuat. Ya, di situ ada dasar MongoDB dan tipe data MongoDB-nya. Terus hapus yang tipe data MongoDB.
Ah, Mbak Ria gimana? Sudah masuk belum? Sudah Bu, tapi terminalnya itu Bu. Ya, sudah terkoneksi ke terminalnya? Sudah Udah. mencoba masuk seperti Dito? Ya itu belum ke terminal bawah itu belum Bu, tapi saya udah nulis ininya. Collectionnya. Oh ya, harus sesuai ya. Itu kan kamu create-nya masih di dokumen Mbak Ria. Nah, ini bikin dokumen baru di server yang tempatnya Mbak Ria sudah buat. Gitu. Hmm, Jadi harus ke terminal tetap ya Mbak ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, boleh ditampilkan. ya Bu. Oke, tandanya berhasil di situ ada true. Itu ya, baris yang true atasnya kuning itu berarti script yang betul. DB collection yang dihapus apa? Tipe data MongoDB, titik drop, kemudian kurung buka dan kurung tutup. anjir. Tapi kalau Itu masih pasti ada, berarti belum betul. Coba dicek lagi. Nah, ininya, modulnya kemarin. Hmm, langsung namanya Dito, DB, apa itu tadi? Ada yang udah ya? Udah belum? Oh, drop, terus kurang itu, kurang kurang yang script DB titik tipe data underscore MongoDB titik drop kurung kurawal kurung tutup. Nah gitu ya oke. Berarti script yang benar itu adalah yang true yang bawah ya. Yang DB tipe data underscore MongoDB titik drop kurung buka kurung tutup. Oke, itu tadi untuk praktek yang pertama. Oke, berhasil ya, sudah paham ya untuk dari penugasan yang kemarin. Mbak Ries sudah belum? Belum. Coba cek Belum di Bu. MongoDB Kompasnya, tempatnya Dito. eh Oh ini udah mau habis ya, timing Zoom-nya. Dito nanti kirim GoPay ya, nomor untuk GoPay ya. iya, Bu. Oke, gimana Mbak Makasih, Ries Bu. sudah? Ya, Belum. ke WA saya aja. Belum? Nah, kalau belum kita lanjut untuk besok aja ya Mbak Ria ya. Ya Bu. Oke, masih ada kesempatan untuk besok. Hari ini saya cukupkan karena udah mulai habis juga timing dari Zoom-nya. Ini Mbak Ria masih di JS ya, masih di belajar MongoDB 1, berarti bukan di file Terminal. baru. Heeh, bukan di terminalnya, bukan di file barunya. Dan kita nggak pakai exam ya, kita pakainya MongoDB. Kita pakainya MongoDB. Jadi besok masih ada mudah-mudahan masih ada kuis-kuis lagi dipersiapkan. Kalau besok kan informational retrieval. Tapi saya masih punya timingnya di Mbak Ria. Kalau besok betul, kesempatan hari ini saya berikan ke Mbak Ria hadiahnya. Tapi kalau misalkan sampai besok belum betul, berarti kesempatan diambil oleh temannya. Gitu ya Mbak Ria ya. Ya Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan besok masih ada kuis lagi gitu ya. Yang udah dapet berarti ya mungkin bisa jadi dapet lagi, mungkin juga enggak. Atau mungkin slotnya bisa ditambah lagi gitu ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Apabila tidak ada pertanyaan, tadi partisipannya sudah saya capture, jadi presensinya sudah dari partisipan ya. Kalau misalkan pas teman-teman nggak join, ya
Ya udah, yang penting tadi ada gitu aja ya. Harusnya sih ada, sudah saya capture semua. Sekian dari saya, nggak ada pertanyaan kan ya? Tanyanya nanti pada saat kesempatan panjang pas tatap muka ya. Besok masih online lagi. Online-nya mungkin kalau ada kajian berarti jam 5 ya, lebih pagi lagi. Jam 5 kita sudah online, jam 6 saya berangkat kajian ke kampus. Eh Kalau misalkan nanti sempat, berarti kita bisa mulai lagi untuk hadiahnya. Besok ada praktek juga ya, prakteknya di Excel. Kalau information data info, prakteknya di Excel dengan menggunakan perhitungan matematika sedikit. Itu sekian dari saya. Allahumma yubarik fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama. Dito WA nomor GoPay ya. Bentar baru buat. Oh, nggak punya GoPay? Nggak punya. Shopee Pay. Tapi Pai ada. Shopee Pay aja nggak apa-apa. Oh, iya, Bu. Oke, pakai Shopee nggak apa-apa.